sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 538. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Supriyadi menatap Ariel dengan senyuman di wajahnya. Matanya penuh dengan godaan. Bagaimana dengan yang kuat? Jadi bagaimana jika dia menembus pusat bumi? Di depannya, dia masih bisa menjadi bawahan, yang sangat disukai Supriyadi. Dia suka mengendalikan orang seperti Ariel. Semakin kuat dia, semakin dia merasa ditaklukkan. Terlalu banyak pria mengatakan bahwa dia terlihat seperti wanita, dan ketika penampilannya tidak dapat diubah, hati Supriyadi menjadi terdistorsi. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang yang mengatakan dia terlihat seperti wanita, bahkan pria kuat seperti Ariel. Anda hanya bisa berlutut di depannya. Aku berlutut, saat ini. Rian berkata tiba-tiba, berjalan di depan Supriyadi, dan berlutut tanpa ragu. Dan aku, Pedro berjalan ke Supriyadi hampir bersamaan. Keduanya lebih suka dipermalukan daripada melihat Ariel berlutut di depan Supriyadi. Apakah itu Rian atau Pedro? Ariel adalah pria yang sangat kuat, dan pria yang kuat tidak dapat dipermalukan. Supriyadi tersenyum dingin, dan berkata dengan jijik, apa kalian berdua? Kalian bahkan tidak punya hak untuk berlutut padaku, dan kalian masih ingin menggantikannya. Yah. Dia memang mengendalikan, tumit Akilis Ariel. Tapi itu tidak berarti dia bisa mempermainkan Ariel. Setidaknya Rian tidak mengizinkannya melakukannya. Berlebihan, Supriyadi menendang bahu Rian, dan menegur dengan suara dingin. Apakah aku berlebihan? Tanyakan padanya. Apakah menurutnya aku berlebihan? Pada saat ini, Ariel jelas membuat gerakan menekuk kakinya. Melihat pemandangan ini, Rian dan Pedro sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Ariel, jangan, Ariel, keduanya berseru bersamaan. Tapi mereka tidak menghentikan Ariel yang sedang berlutut di tanah. Itu hanya beberapa hari kehidupan kecil. Ariel tidak bisa menemaninya ketika dia datang. Dan sekarang dia telah membawa bahaya yang begitu besar. Dalam hati Ariel, dia memiliki rasa bersalah yang kuat terhadap anaknya alias Aisila. Dia hanya berlutut. Tidak apa-apa. Apa? Selama itu bisa membuat Aisila aman, Ariel rela melakukan apa saja. Hahaha. Supriyadi memandang ke langit dan tertawa. Harga dirinya tak terkatakan. Dan dia berkata dengan keras, jadi bagaimana dengan menjadi kuat? Kamu harus menundukkan kepala di depanku, Supriyadi. Bagaimana bisa kamu biarkan dia pergi? Ariel menggertakkan giginya dan bertanya. Supriyadi menahan tawanya. Berjalan ke arah Ariel, dan berkata dengan rendah hati, mulai hari ini dan seterusnya. Jika kamu ingin menjadi bawahanku, aku akan memberitahumu. Ikuti semua yang aku perintahkan. Apakah kamu mengerti? Ariel merendahkan suaranya, menganggukkan kepalanya. Dia terus bertanya, apa yang akan kamu lakukan untuk membiarkannya pergi? Supriyadi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjambak rambut Ariel, dan berkata, kamu hanyalah seorang bawahan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Ariel menatap Supriyadi dengan mata berapi-api. Dia tahu itu kompromi berulangnya itu tidak membuat Ariel benar-benar aman, dan menjadi bawahan Supriyadi hanya memberi Supriyadi modal untuk membuat kemajuan. Dia harus memiliki jawaban yang jelas, dan memberitahu Supriyadi bahwa meskipun dia akan menggunakannya, dia harus membayar persyaratan. Bagaimana kamu bisa melepaskannya? Ariel bertanya untuk ketiga kalinya. Mata yang dingin membuat Supriyadi merinding. Di bawah tatapan mata seperti ini, Supriyadi merasa bahwa dia bisa mati di tangannya kapan saja. Meski memiliki Aisila sebagai kartu ancaman, Supriyadi juga takut Ariel akan kehilangan akal sehatnya karena marah. Dikuburkan dengan seorang anak yang berusia kurang dari beberapa hari adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Supriyadi. Hidupnya di atas segalanya. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh?
Lakukan beberapa hal untukku. Selama aku puas, aku akan melepaskanmu, kata Supriyadi. Aku ingin mereka kembali ke Bandung dengan selamat. Ariel melirik Rian dan kakeknya, juga Pedro dan berkata, apakah kamu tahu bahwa aku paling benci tawar-menawar orang lain denganku? Kata Supriyadi dengan wajah muram. Ariel tidak berbicara, tetapi menatap lurus ke arah Supriyadi, yang membuat Supriyadi merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi Supriyadi memperlakukan Ariel seperti bawahan. Bagaimana dia bisa berkompromi dengan Ariel? Ariel, hanya satu yang bisa hidup. Kamu yang memilih, kata Supriyadi. Dia ingin memberi pelajaran pada Ariel dan memberitahu dia konsekuensi dari ketidaktaatan. Kalimat ini membuat Rian dan Pedro terpana. Hanya satu yang bisa bertahan. Jadi yang bisa bertahan secara alami adalah Raditya. Lagi pula, Ariel datang ke pusat bumi untuk menyelamatkan Raditya. Kakak Ariel, tidak apa aku mati, kata Rian tanpa ragu. Sebelum datang ke pusat bumi, dia telah menerima kematian, dan kehidupan Reni telah diatur. Jadi dia tidak perlu khawatir. Dan bahkan jika dia ingin mati, dia tidak perlu mempermalukan Ariel untuk membuat pilihan. Pedro tidak memiliki tekad Rian, jadi dia tampak sangat terjerat dan ragu-ragu. Dan akhirnya keluar dari pusat bumi. Dan dia tidak mau mati seperti ini. Apa yang masih kamu pikirkan? Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Rian berkata kepada Pedro. Pedro menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata kematian sukarela yang bertentangan dengan keinginannya. Tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia ingin hidup. Dia tahu betul bahwa tidak ada bandingannya antara dirinya dan Raditya. Pada saat ini, Raditya tiba-tiba mengeluarkan belati sepanjang 1 inci. Supriyadi mengira Ariel akan menyerangnya. Jadi dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Dan berkata kepada Ariel, Ariel, jangan lupa. Putrimu masih ada di tanganku. Kata jatuh. Ariel mengangkat pisau dan jatuh. Belati itu langsung menusuk ke pahanya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang tahu mengapa Ariel melakukan ini. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tanya Supriyadi ketakutan. Apakah orang ini gila? Mengapa memberi diri Anda pisau? Kamu telah mengerahkan begitu banyak. Aku pasti sangat berguna untukmu. Jika aku terluka, apakah itu akan menunda rencanamu? Ariel berkata tanpa mengubah ekspresinya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dan setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan belati lagi. Hati Supriyadi tenggelam. Ariel memang sangat berharga baginya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan seluruh pusat bumi karena Ariel? Justru karena kemunculan Ariel, inti bumi kehilangan arti aslinya. Semua orang di dunia ini menganggap pusat bumi sebagai bisnis yang menguntungkan. Namun hanya inti dari keluarga Supriyadi yang tahu. Arti keberadaan pusat bumi itu sendiri adalah untuk menemukan tuan bagi keluarga Supriyadi. Keluarga Supriyadi kaya dan berkuasa. Tetapi ada lingkaran lain di dunia ini. Dan lingkaran itu tidak bisa dimasuki dengan menjadi kaya. Seseorang harus memiliki nilai kekuatan yang kuat. Yaitu lingkaran atas yang sebenarnya. Bukan untuk umum, tapi itu membuat kelas atas di dunia meremas kepala mereka. Aku ingin mereka bertiga pergi tanpa cedera. Setelah kata-kata itu jatuh, Ariel mengayunkan pisaunya lagi dan menusuk ke paha lainnya. Ariel, seru Raditya, kakak Ariel. Teriak Rian kesakitan. Pedro menundukkan kepalanya. Gemetar ketakutan. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menyangka Ariel akan melakukan hal semacam ini untuk membuat mereka tetap hidup. Sampai saat ini, Pedro sepertinya mengerti mengapa Rian rela mati demi Ariel. Ariel masih tidak mengubah wajahnya. Meskipun kakinya berdarah sangat merah. Tapi sepertinya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Apakah kamu benar-benar gila? Supriyadi mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah. Orang ini rela melukai dirinya sendiri untuk menyelamatkan 2 orang yang tidak relevan. Ini membuat Supriyadi tidak dapat membayangkan apa yang ada dalam pikiran Ariel. Hanya 2 bawahan. Mati sudah mati. Apa masalahnya? Ariel menghunus pisaunya lagi. Dia tidak berani membunuh Supriyadi karena Aisila masih ada di tangan Supriyadi. Dan dia tidak ingin melihat Rian dan Pedro mati di sini. Jadi ini satu-satunya pilihannya.
Nilainya terletak pada keahliannya yang kuat, yang juga ingin digunakan oleh Supriyadi. Jika dia terluka, nilainya akan melemah. Dia bertaruh bahwa Supriyadi tidak ingin melihatnya terluka. Meskipun peluangnya sangat kecil, dia tidak punya pilihan selain mencoba. Jika kamu tidak gila, bagaimana kamu bisa selamat? Ariel berkata dengan ringan. Supriyadi tidak mau berkompromi dengan Ariel tentang masalah ini. Tetapi mata Ariel sepertinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak setuju, masalah ini akan berlanjut. Jika Ariel terus terluka, maka nilainya akan berkurang. Setelah menghancurkan seluruh pusat bumi, jika hanya ditukar dengan sepotong sampah, bagaimana hal ini akan dijelaskan kepada seluruh keluarga? Bersambung.